Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Islam, hal menafkahi itu tanggung jawab laki-laki dan pahalanya sangat besar seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menghendaki bangunan keluarga yang kuat dan kokoh sehingga membuat para anggotanya bangga, terhormat dan tercukupi, karena meminta atau menggantungkan diri kepada orang lain mengakibatkan rasa rendah dan hina dalam diri. Untuk itu, Islam melindungi lembaga keluarga dan menganggap bahwa usaha untuk mencapainya sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kebaikan yang cukup dikenal, dan Allah pasti memberinya ganti atas harta yang telah dinafkahkannya. Sebaliknya, seseorang yang lalai dalam memberikan nafkah kepada keluarganya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam banyak dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ia berkata, seseorang lelaki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat ada yang menakjubkan pada tubuh pria tersebut karena kekekarannya dan kecekatannya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, andai saja orang ini turut berjuang di jalan Allah." Rasul menjawab, "Kalau ia keluar rumah demi menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, berarti ia berjuang di jalan Allah. Kalau ia keluar rumah untuk menghidupi ayah ibunya yang sudah tua renta, ini juga dia berjuang di jalan Allah. Dan apabila ia keluar rumah demi menghidupi dirinya sendiri agar terpelihara, maka ia juga berjuang di jalan Allah. Akan tetapi kalau ia keluar rumah karena rasa sombong dan membanggakan diri, maka ia berada di jalan setan." Selain itu, di antara keutamaan memberi nafkah, ia dijadikan amal yang pertama kali diletakkan di atas timbangan amal. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal pertama kali yang diletakkan di atas timbangan amal yaitu seorang hamba adalah nafkah untuk keluarganya. Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus kepada suami atau seorang ayah yang menafkahi keluarganya dan anak-anaknya dengan pertolongan Allah sesuai kadar yang ia keluarkan. Dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertolongan yang datang dari Allah sesuai nafkah yang ia keluarkan, dan sesungguhnya kesabaran yang datang dari Allah sesuai dengan derita yang dia tanggung. Maksudnya, pertolongan Allah yang diberikan kepada orang yang memberi nafkah sebesar nafkah yang ia keluarkan, demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kesabaran dalam jiwa seseorang sebesar derita yang ia rasakan. Sebaliknya, apabila seseorang suami atau seorang ayah lalai dalam menafkahkan keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka ia akan berdosa dan harus mempertanggungjawabkan atas dosanya itu. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung. Maksudnya, cukuplah dosa menunjukkan betapa besar dosa yang ia terima karena menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Di dalam hadis yang lain dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas setiap hal yang ia emban, apakah telah memeliharanya dengan baik atau justru menyia-nyiakannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan terhadap seseorang tentang nafkah keluarganya. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban setiap insan atas perkara yang ia serahkan kepadanya. Apakah ia lalai memenuhi tanggung jawabnya atau termasuk dalam masalah nafkah untuk keluarganya. Secara lebih luas, yang dimaksud dengan tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab seseorang suami, tetapi semua anggota keluarga masing-masing memiliki tanggung jawab yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Keikutsertaan atau kerjasama dalam memikul tanggung jawab merupakan prinsip luhur dalam semua bidang kehidupan. Bahkan, seseorang tidak akan hidup melainkan atas bantuan yang lainnya atau tanpa pembagian beban tanggung jawab kepada semua anggota. Dengan demikian, akan terjadi interaksi satu sama lain dan masing-masing akan bekerja sesuai posisinya. Pada akhirnya, sebagai aktivitas akan terhimpun dalam mencapai satu tujuan yang diharapkan. Ini tidak lain guna tercapai target serta efek yang besar dalam pembagian tanggung jawab tanpa mengharapkan atau memprioritaskan seseorang atas orang lain. Wallahu a'lam bishawab.